Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nindya Absari dengan NIM 2524032. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang ditulis oleh Fahri Hidayat dari IAIN Purwokerto. Nah, judul jurnalnya ini adalah pengembangan paradigma integrasi ilmu, harmonisasi Islam dan sains dalam pendidikan. Nah, jurnal ini tuh sangat relevan dengan dunia pendidikan, terutama pada harmonisasi sains dan agama. Di dalam jurnal ini ngebahas hal yang sering banget diperdebatkan sama orang-orang, yaitu tentang hubungan sains dan agama. Karena di pikiran orang-orang itu agama dan sains itu adalah dua hal yang bertentangan dan itu sangat berbeda. Padahal sebenarnya antara agama dan sains itu bisa berjalan berbarengan atau bisa kita temuin titik harmonisasinya. Nah, ini sekilas dari latar belakang dan tujuan di dalam jurnal ini. Jadi kalau di dalam kayak di pikiran orang atau di mindsetnya orang-orang, kalau misalkan kita belajar ilmu agama dan juga ilmu umum, terutama misalkan sains ya, itu tuh dianggap kayak hal yang terpisah. Jadi kalau misalkan belajar agama ya itu cuma buat akhirat. Kalau misalkan belajar tentang sains atau pengetahuan umum ya udah itu cuma buat dunia. Nah, di sini tuh padahal menurut penulisnya sendiri, cara pandang kayak gini tuh salah besar. Dan dalam Islam justru ngajarin kita tuh buat nyatuin antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum atau spesifik atau dalam konteks ini ilmu sains, agar hidupnya tuh seimbang, karena keduanya tuh sama-sama penting. Nah, agama tuh ngasih arah hidup dan nilai-nilai moral, sementara dari segi sains itu membantu kita memahami ciptaan Tuhan lewat akal dan juga penelitian. Nah, tujuan dari jurnal ini tuh sebenarnya simpel banget teman-teman, ngajak kita semua supaya tuh sadar kalau misalkan dalam pendidikan Islam harusnya tuh bisa menggabungkan antara dua hal ini, yaitu agama dan juga sains, bukan malah memisahkan antara kedua hal tersebut. Nah, masalah yang dibahas dalam jurnal ini tuh yaitu masalah utamanya tuh adalah membahas tentang soal dikotomi ilmu. Dikotomi itu adalah pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Di sini penulis bilang karena pemisahan ini di dunia Islam jadi tertinggal jauh dalam bidang sains dan juga teknologi. Padahal pada zaman dulu di masa keemasan Islam banyak ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan juga Al-Khawarizmi dan Al-Farabi yang bisa sukses karena mereka menggabungkan ilmu agama dan juga ilmu sains dalam satu sudut pandang. Nah, dengan kata lain melalui jurnal ini si penulis itu pengen ngajak kita buat balik lagi ke semangat pada zaman keemasan itu, biar umat Islam tuh bisa maju tanpa ninggalin nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya ada isi dan teori yang dipakai. Nah, di bagian isi, penulis banyak banget ngutip pendapat dari para tokoh Islam terkenal yang juga ngomong soal integrasi ilmu. Beberapa di antaranya yaitu Al-Ghazali yang membagi ilmu menjadi dua, fardu ain atau ilmu wajib bagi diri sendiri dan juga fardu kifayah, ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua ada Ismail Al-Faruqi dan Syed Naqib Al-Atas yang terkenal dengan ide Islamisasi ilmu, yaitu usaha buat memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga ada Kunto Wijoyo yang ngomong soal pengilmuan Islam, yaitu menjadikan Islam sebagai dasar berpikir ilmiah. Yang keempat ada Amin Abdullah dengan gagasan integrasi interkoneksi ilmu, yang artinya semua ilmu itu saling berhubungan dan gak bisa berdiri sendiri. Nah, dari semua pandangan itu, penulis menyimpulkan kalau Islam tuh nggak pernah menolak sains. Yang penting sains itu digunakan dalam kebaikan dan tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan juga agama. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini tuh kualitatif dengan studi pustaka. Jadi, penulis itu nggak melakukan survei atau eksperimen secara langsung, tapi mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tulisan dari para tokoh Islam dan juga filsuf pendidikan. Nah, ini ada beberapa hasil kajian dari penulis dari hasil kajiannya penulis itu menemukan beberapa hal penting. Yang pertama ada sekularisme barat yang memisahkan agama dan ilmu ternyata membuat umat Islam ikut-ikutan memisahkan keduanya. Yang kedua, akibatnya pendidikan Islam sering hanya fokus ke aspek
aspek ritual dan juga moral, tapi kurang memberi ruang buat pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga, oleh sebab itu perlu ada model pendidikan Islam yang integratif, di mana agama dan sains itu bisa jalan bebarengan atau bisa harmonis. Menurut penulis, kuncinya tuh ada di cara berpikir. Kalau misalkan dari pemikiran kita dari awal tuh udah mikir, kalau pemikiran kita dari awal tuh udah mikir bahwa semua ilmu itu ibadah, pasti kita nggak akan memikirkan kayak ilmu tuh ada pemisah-pemisahnya, atau misalkan kayak ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, nggak ada gitu, karena memang semuanya itu saling mendukung. Nah, kesimpulan dari jurnal ini tuh sangatlah simpel tapi penting banget. Kesimpulannya itu adalah Islam dan sains itu sebenarnya nggak perlu diharmonisasikan lagi. Apa sih artinya atau maksudnya? Karena sejak awal mereka tuh sudah saling harmonisasi, jadi sebenarnya tuh saling keterkaitan teman-teman gitu. Cuman cara berpikir manusia modern itu kebanyakan meniru barat, dimana bikin dua hal antara ilmu dan juga agama itu saling bertentangan, seolah-olah bertentangan. Kalau kita balik lagi ke ajaran Islam, padahal semua ilmu itu, baik yang spiritual maupun yang ilmiah, semuanya tuh sama-sama, ininya tuh sama-sama bentuk upaya manusia untuk memahami kebesaran Allah. Jadi generasi Islam seharusnya tuh bisa menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual. Selanjutnya ada kekurangan dan juga kelebihan dari jurnal ini. Nah, jadi ini berdasarkan opini aku, jurnal ini tuh punya banyak kelebihan, diantaranya yang pertama, bahasanya tuh lengkap dan juga jelas banget. Yang kedua, banyak referensi dari tokoh besar Islam, jadi argumennya tuh kuat. Yang ketiga, topiknya tuh sangat relevan dengan kondisi pendidikan yang sekarang. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Nah, kekurangannya yang pertama karena jurnal ini tuh teori, jadi belum ada contoh nyata di lapangan. Jadi kayak cuman teori gitu. Yang kedua, beberapa istilahnya tuh agak akademik, jadi perlu dibaca pelan-pelan lagi. Kalau nggak bisa kayak nyari di Google gitu, translate or something lah gitu, biar paham maksud dari kata tersebut. Karena kata-katanya itu, istilah yang dipakai itu agak akademik. Nah, kesimpulannya jurnal ini tuh ngajarin kita bahwa iman dan ilmu tuh nggak bisa dipisahkan, keduanya tuh saling melengkapi. Nah, kalau misalkan kita bisa ngejalanin keduanya itu secara barengan atau secara harmonisasi, kita bukan cuman pintar secara intelektual, tapi kita juga menjadi pribadi yang punya arah hidup dan juga dengan nilai dan juga moral dan spiritual yang kuat gitu. Oke, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.